Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di kampus Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Nah, video ini saya buat dalam rangka ujian akhir semester dosen pengampu Bapak Dr. Saripudin MPDI. Jadi pada video ini saya akan menyampaikan capaian pembelajaran berdasarkan BSKAP nomor 46 tahun 2025 fase C umumnya untuk kelas 5 atau kelas 6 di SD maupun di MI. Pada akhir fase C ini terdapat 4 elemen yang menjadi pondasi pembentukan dan identitas kebangsaan peserta didik agar memiliki kemampuan. Yang pertama, Pancasila. Dalam capaian pembelajaran disebutkan bahwa murid memahami kronologi lahirnya Pancasila, meneladani sikap para perumusnya, serta menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi maksudnya murid tidak hanya mengetahui bahwa Pancasila terdiri dari 5 sila saja, tetapi juga memahami bagaimana Pancasila lahir melalui proses musyawarah pada tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin, Soepomo, dan Ir Soekarno. Sikap para tokoh ini patut diteladani karena mereka mengutamakan persatuan, menghargai perbedaan pendapat, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nilai-nilai Pancasila kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan menghormati teman yang berbeda agama, sila pertama, bersikap sopan dan tidak membuli, sila kedua, persatuan di kelas, sila 3, bermusyawarah saat menentukan keputusan bersama, sila keempat, serta berlaku adil kepada semua teman, sila kelima. Dengan demikian Pancasila bukan hanya dihafalkan tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam capaian pembelajaran dijelaskan bahwa murid mengenal hak, kewajiban, norma, serta memahami pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti murid belajar setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang. Contohnya, murid memiliki hak untuk belajar dengan nyaman, tetapi juga berkewajiban untuk belajar dengan bersungguh-sungguh dan menaati aturan sekolah. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dengan memahami hal-hal ini, murid diharapkan tumbuh menjadi warga negara yang sadar hukum, taat aturan, dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika. Capaian pembelajaran menekankan bahwa murid mampu mengidentifikasikan, menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya. Ini berarti murid belajar untuk menerima perbedaan suku, agama, bangsa, dan kebiasaan sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Murid dibiasakan untuk tidak mengejek perbedaan, tidak memaksakan kehendak, serta mau berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Nah, demikian semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini tidak hanya menjadi tulisan tetapi juga sikap hidup yang nyata dalam kehidupan murid sehari-hari. Yang terakhir, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Dalam capaian pembelajaran disebutkan bahwa murid mengenal wilayahnya sebagai bagian dari NKRI dan menunjukkan perilaku gotong royong sebagai wujud bela negara. Artinya, murid memahami bahwa Indonesia adalah satu kesatuan dari berbagai daerah yang harus dijaga persatuannya. Bela negara tidak selalu berarti mengangkat senjata, tetapi dapat dilakukan dengan hal sederhana seperti mengikuti upacara sederhana, menjaga kebersihan sekolah, menaati aturan, serta bekerja sama dalam kegiatan kelas. Dengan sikap ini, murid tumbuh menjadi generasi yang cinta tanah air dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Jadi dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan melalui pembelajaran Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, murid diharapkan berkembang menjadi warga negara yang beriman, berakhlak mulia, toleran, taat aturan, cinta persatuan, serta peduli terhadap bangsa dan negaranya. Sebagai penguat agar capaian pembelajaran tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Demikian capaian pembelajaran pada fase C yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.